warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prastowo dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan cloud SAS, PaaS, dan IaaS. Yang pertama yaitu SAS. Itu apa sih? SAS, Software as a Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SAS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud saat memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak vendor ketiga. Karakteristik SAS: yang pertama yaitu dikelola dari lokasi pusat. Yang kedua, di-host di server jauh. Yang ketiga, dapat diakses melalui internet. Dan pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan SAS itu apa aja sih? Jika kita menggunakan model layanan SAS, kita bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri in-house development. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kerugiannya yaitu 1. Interoperabilitas. 2. Kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. 3. Kurang kontrol dan keamanan data. 4. Keterbatasan fitur dan performa. Contoh SAS yaitu sekarang layanan SAS internet dari yang versi gratis hingga berbayar adalah SAS yang populer, termasuk Google G Suite, FC, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, dan Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. PaaS. Apa itu PaaS? PaaS, Platform as a Service, adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kita menggunakan layanan model SAS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Karakteristik PaaS: yang pertama yaitu dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang 4. Mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungannya yaitu ketika kita menggunakan layanan model PaaS, maka kita dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi kita lebih fokus pada pengembangan aplikasinya. Selain itu, kita juga bisa mendapat keuntungan PaaS seperti berikut. 1. Yaitu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kerugiannya: beberapa masalah yang bisa kita temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kita harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri.
Contoh PAS yaitu sama halnya dengan SAS, PAS juga memiliki banyak contoh. Berikutnya adalah Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, dan lain sebagainya. IaaS. Apa itu IaaS? IaaS, Infrastructure as a Service, adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin seperti maintenance, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristiknya yaitu sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat skalabel, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. 6. Dinamis dan fleksibel. Yang terakhir, keuntungannya yaitu model cloud computing yang paling fleksibel. 2. Mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Yang ketiga, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Yang keempat, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Yang kelima, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugiannya yaitu saat kita menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kita harus mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh IaaS. Contoh populer yang IaaS adalah contoh populer IaaS termasuk DigitalOcean, Linode, Rackspace, AWS, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, Google Compute Engine, dan masih banyak lagi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan pengucapan dan tontonan yang kurang berkenan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.